Esther. Dan kita semua tahu, saudara, apa yang menjadi kisah utama dari Esther. Dan kita akan belajar bersama-sama mengenai kisah itu dan melihat implikasinya di dalam kehidupan kita. Abuna akan menjelaskan apa saja poin-poin yang penting buat hidup kekristenan kita. Sehingga kita pun pada akhirnya seperti dialami oleh orang-orang Yahudi di dalam benteng Susan pada waktu itu dan di dalam seluruh kekaisaran Persia. Mereka mengalami kemenangan dan pembalikan keadaan. Haleluya. Buka Alkitab saudara, kitab Esther. Sebelum kita akan membahas satu demi satu apa yang menjadi poin bagi kita sore ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kitab Esther ini. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, kan kita tinggal melihat Alkitab itu sudah jadi. Sesungguhnya dalam proses di mana seluruh kitab-kitab di dalam Alkitab ini jadi, satu kitab terakhir yang baru masuk, atau satu kitab terakhir yang masuk adalah kitab Esther. Hampir nggak masuk menjadi bagian dari Alkitab. Ketika dia masuk, maka dia dikatakan sudah melewati proses kanon. Maka akhirnya kitab Esther menjadi kitab kanonik yang kualitasnya setara dan sama dengan kitab-kitab yang lain di dalam Perjanjian Lama. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa kitab ini terakhir sekali dan begitu lama dimasukkan untuk menjadi bagian dari kanon Alkitab? Artinya kalau kanon berarti itu sudah resmi sebagai firman Allah. Di antara sejumlah tulisan-tulisan yang lain, yang paling lambat dan paling terakhir masuk adalah kitab ini. Ada banyak alasan kalau kita belajar secara teologi, saudara. Tapi hari ini kita tidak sedang belajar teologi. Saya akan meringkas kepada saudara. Pertama, kitab ini sama seperti kitab Kidung Agung. Tidak memiliki nama Tuhan di dalamnya. Itu yang membuat orang bertimbang-timbang. Karena nama Tuhan satu pun tidak ada di dalam kitab ini. Sehingga orang berpikir, para tim yang ada di dalam kanon pada waktu itu, dan orang-orang awam, meragukan kredibilitas dari kitab ini. Tapi akhirnya, kitab ini masuk walaupun tidak menyebut nama Allah atau nama Tuhan. Hal yang kedua, kisah yang diceritakan di dalamnya. Saudara, Anda pasti mengerti bahwa kitab ini diberi nama sesuai dengan salah seorang tokoh, yaitu seorang wanita Yahudi yang bernama Esther dan berada di daerah Persia. Artinya dia menjadi Yahudi diaspora, tidak berada di Timur Tengah, tidak berada di Yerusalem, tidak berada di Israel, tapi ikut ditawan, ikut berada di dalam istana Persia pada waktu itu. Kita semua tahu bahwa raja yang berkuasa di masa itu adalah Ahasiweros. Dan ibu kota Persia pada waktu itu adalah Susa atau Susan. Di sana ada benteng. Kitab ini diberi nama sesuai dengan nama wanita itu, saudaraku. Nah, yang menarik adalah Esther adalah wanita Yahudi yang akhirnya menjadi permaisuri dari Raja Ahasiweros. Nah, ini tentu sangat tidak menyenangkan bagi orang-orang Yahudi karena wanita Yahudi menikah dengan orang asing. Sehingga mereka kurang menyenangi kitab ini sebetulnya. Tapi pada akhirnya kalau kitab Esther ini bisa masuk sebagai bagian dari kanon Alkitab, kita melihat bahwa firman Allah itu memiliki caranya sendiri untuk membuktikan bahwa dia adalah firman Allah. Kenapa? Karena kitab Esther ini walaupun tidak membicarakan nama Allah, tapi dia membicarakan tentang peran kerja, hasil, perbuatan, dan campur tangan Tuhan yang sungguh nyata bagi umatnya, yaitu orang Israel. Maka, kalaupun namanya tidak ada, tapi perbuatannya terlihat sangat nyata. Mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir. Akhirnya inilah yang menjadi salah satu dasar terpenting mengapa kitab Esther menjadi bagian dari kitab kanon dan diterima sebagai firman Allah yang hidup. Oleh sebab itu kita akan belajar bersama-sama sore ini, saudaraku. Apa saja yang akan kita pelajari dari perjalanan kehidupan seorang anak perempuan Yahudi yang diangkat anak oleh pamannya sendiri Mordekai, dan pada akhirnya nasibnya berakhir di dalam kerajaan. Makanya saya sangat percaya, saudara, jangan pernah merendahkan orang
hanya karena melihat dia apa adanya saat ini. Sebab kita tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan akan bekerja di dalam hidupnya, mengangkat dia sedemikian rupa. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang melihatnya dari jauh. Itu yang dialami oleh Esther. Setiap orang punya cara di hadapan Tuhan untuk dinaikkan harkat dan martabatnya, untuk diubah situasi dan keadaannya. Oleh sebab itu mari kita lebih baik kita mendekat kepada Tuhan daripada mencela orang lain, kekurangannya, apa yang kita lihat. Kadang-kadang kan kita merendahkan orang karena melihat penampilannya. Kita tidak tahu bahwa bertahun-tahun kemudian orang ini ternyata dipakai oleh Tuhan jauh lebih baik daripada hidup kita sendiri. Itu yang dialami oleh Esther. Siapa yang pernah berpikir bahwa Esther, seorang anak yang sudah kehilangan orang tuanya, jauh dari tanah kelahirannya, memiliki bapak yang bukan orang tua kandungnya, akhirnya menjadi permaisuri seorang raja yang besar di masa itu. Di masa itu kekaisaran Persia sangat besar, saudara. Sangat besar. Sebab tidak ada yang kebetulan kalau Tuhan mulai campur tangan di dalam kehidupan kita. Saya ingin melihat bahwa pengalaman Esther ini juga akan menjadi pengalaman kita. Dan bagaimana agar kita bisa memiliki pengalaman yang sama? Kita belajar dari prinsip-prinsip kehidupan yang dialami oleh Esther. Pertama, kita akan melihat di dalam pasal yang pertama ayat ke-19. Mari kita lihat pasal 1 ayat 19 kitab Esther. Kita baca sama-sama, saudara. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Bagaimana seorang ratu akhirnya dibuang dari jabatannya, saudara? Kalau Anda membaca mundur ke belakang di dalam mulai dari pasal 1 ayat yang pertama ini, kita akan melihat sebuah cerita bahwa Wasti adalah istri dari Raja Ahasiweros dan terkenal sangat cantik, elok rupanya. Jadi seorang suami pasti bangga dong kalau memiliki istri yang elok rupanya. Cantik. Dia pasti akan membanggakan istrinya di hadapan orang lain. Suatu ketika raja mengadakan pesta. Dan dia ingin memperlihatkan, membanggakan istrinya kepada tamu-tamu dan pembesar yang ada di dalam pesta itu. Bahwa istrinya itu cantik. Maka Ratu Wasti diundang untuk hadir di dalam pesta perjamuan itu. Permasalahannya, Wasti tidak mau. Dan kita tahu hukum dan undang-undang di masa itu melawan kehendak raja, walaupun itu dilakukan oleh istri atau anak, adalah sebuah pelanggaran. Apalagi Wasti malah bersekutu dengan perempuan-perempuan dari istri para pembesar, membuat pesta sendiri sebagai tandingan. Wasti berkeras, tidak mau menghadap raja. Saya tidak melihat apa yang menjadi alasannya, saudara. Tapi akhirnya raja meminta nasihat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apa yang harus kita lakukan? Seorang ratu tidak mau mematuhi rajanya. Ini kan mempermalukan, apalagi dalam situasi itu. Wasti didukung oleh perempuan-perempuan, istri-istri dari pembesar-pembesar raja sendiri. Dan muncul nasihat yang barusan kita baca. Bahwa Wasti harus dihilangkan kedudukannya sebagai seorang permaisuri. Dicopot dari jabatannya. Dan jabatan itu akan diberikan kepada perempuan yang lain. Raja setuju. Karena apa? Karena ini memiliki dampak sosial. Memiliki dampak, bukan hanya dampak sosial, saudara. Kredibilitas raja dipertaruhkan. Ini yang terjadi. Dan ini yang menjadi pelajaran pertama buat kita. Ini adalah sebuah situasi eksternal yang mengawali proses masuknya Esther ke dalam istana raja. Tidak ada yang tahu bahwa nasib Esther itu akan berakhir begitu baik.
Wasti disingkirkan. Saudara, muncul konflik di dalam istana Susan di masa itu. Ketika Wasti disingkirkan, tidak ada yang mengisi posisi dari ratu. Sehingga raja mengambil keputusan untuk mencari permaisuri yang baru. Maka seluruh perempuan dari seluruh wilayah kekaisaran didatangkan ke ibu kota untuk diseleksi oleh raja. Ini loh yang terjadi, saudara. Ester termasuk di dalam rombongan itu. Mereka dipersiapkan, saudara. 6 bulan untuk wangi-wangian, 6 bulan untuk treatment kecantikan. Jadi kalau Anda mau tampil cantik di hadapan raja, sebenarnya tidak hanya treatment sejam 2 jam, saudara. Berapa lama? 2 kali 6 bulan. Itu baru memikat hati raja. Salah satunya di situ dikatakan direndam dalam minyak narwastu. Wow, Abuna pernah bercerita kalau kita buka saja kantong narwastu itu, buli-bulinya itu baunya langsung nyebar, harum dengan cepat. Apalagi kalau direndam selama 6 bulan. Ini bukan hanya diolesin, direndam. Sampai tulang-tulangnya pun akan harum, saudara. Pori-porinya akan harum. Tapi itu treatment di masa itu. Tapi yang membuat, bukan hanya Ester, saudara, yang membuat raja tertarik pada Ester, itu karena Tuhan campur tangan di dalam kehidupan Ester. Poin yang pertama ini perhatikan baik-baik. Tuhan seringkali menggunakan situasi eksternal dari kehidupan kita untuk membawa kita masuk dan menaikkan posisi kita. Tuhan menggunakan konflik yang terjadi di istana Susan. Tuhan menggunakan pemberontakan Wasti kepada suaminya sebagai jalan masuk untuk menaikkan posisi Ester. Makanya, saudara, implikasi dari poin yang pertama ini sangat penting. Jangan pernah terpengaruh atau terganggu hatimu dengan apa yang terjadi di luar dirimu. Hal-hal yang terjadi secara eksternal. Nggak ada hubungannya pemberontakan Wasti dengan suaminya. Ester masih di luar benteng, saudara. Nggak ada urusannya, dia bahkan mungkin tidak tahu. Seperti itu nilai yang harus kita upayakan juga ada di dalam diri kita. Ketika ada situasi eksternal, Ester tidak tahu, mungkin kita tahu ada sesuatu yang terjadi di sana. Jangan merasakan itu sebagai sebuah masalah yang menimpamu. Tapi Tuhan bisa menggunakan itu sebagai jalanmu masuk untuk merubah kehidupan. Amin, saudara. Situasi eksternal, poinnya adalah situasi eksternal dapat menjadi pintu masuk yang dibuka oleh Tuhan untuk mempromosikan atau merubah keadaan kita. Apa situasi eksternal yang saudara alami hari-hari ini? Mari lihat dalam perspektif Tuhan. Seperti yang barusan kita pelajari dari kitab Ester ini. Jangan lagi memberikan respon negatif terhadap situasi eksternal. Mungkin situasi eksternal itu berdampak di dalam hidupmu. Tapi belajar seperti yang dilakukan oleh Ester. Dia tahu bahwa akan ada satu masa. Karena Ester ini adalah seorang wanita Yahudi yang taat. Nanti kita akan lihat ketika dia menghadapi Haman dan komplotannya. Apa yang dia lakukan? Nanti kita pelajari, saudara. Dia justru meminta orang-orang yang dekat dengannya untuk berdoa. Dan bersiap secara rohani. Di situ kita menilai bahwa Ester adalah seorang yang memiliki kehidupan rohani yang kuat di dalam dirinya. Saudara, apapun situasi eksternal yang saudara alami, yang saudara hadapi, jangan takut. Di dalam setiap masalah, pasti ada peluang. Amin. Ya. Di dalam setiap situasi yang menjepit hidup kita, jangan-jangan ada kesempatan. Maka jangan melihat masalahnya. Lihat kesempatan di mana Anda bisa masuk dan mengambil momentumnya untuk kehidupanmu sendiri. Itu yang dialami oleh Ester. Saya ingat, saudara, bahwa masa-masa di mana COVID ini sedang melanda bangsa dan negara kita, apa yang kita kerjakan? Kita pergi keluar gereja untuk menolong dan memberkati banyak orang.
Saya beritahu kepada saudara, sebatas yang kita mampu. Kita bukan gudang yang besar, tapi hati kita untuk melihat peluang dalam situasi itu tidak akan pernah terulang. Dengar baik-baik. Itu tidak akan pernah terulang. Maka ini kesempatanmu untuk berarti dan melakukan sesuatu bagi sesamamu. Haleluya. Kan kemarin kita sudah belajar bahwa sungguh indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Maka manfaatkan setiap peluang yang ada eksternal, yang ada di luar sana, untuk menjadi pintu masuk bagimu mengalami sesuatu. Abuna sangat percaya. Ini kesempatan yang Tuhan beri buat kita, lumbung gerar kita, untuk memberkati, menolong, melakukan bagian kita buat orang-orang yang mungkin sedang berdoa menantikan uluran tangan orang lain, tapi tidak dipedulikan. Kesempatan ini tidak terulang. Mari kita belajar memanfaatkan itu. Haleluya. Haleluya. Coba kita meloncat ke pasal 2 ayat yang ke-17. Ketika Esther berada di dalam parade di hadapan raja, saudara. Raja mulai memilih di antara wanita-wanita yang dipersiapkan kurang lebih 1 tahun dengan semua treatment kecantikan itu. Semua orang pasti ingin memoles dirinya. Kenapa sih perempuan wanita itu pakai make up? Tadi singer-singer kita cantik ya. Ya, make up semua cantik, benar. Karena bagus untuk dipandang. Tidak ada wanita yang mau kelihatan jelek di hadapan orang lain. Karena wanita itu hanya mau terlihat jelek di hadapan suaminya. Benar enggak? Tapi kalau di hadapan orang lain, dia mau terlihat cantik. Coba di rumah, udah pakai daster, udah pakai celana pendek, dasternya udah aut-autan, tali ini turun ke bawah, keringat kemana-mana. Coba aja dia keluar, sebentar dia ganti pakaian, dia... Esther bersiap. Intinya Esther bersiap. Lihat ayat ke-17. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Mimpi apa Esther tadi malam? Nggak ada yang tahu. Bahwa begitu cara Tuhan merekayasa kehidupan seseorang. Terlebih jika kita menyadari. Esther yang tidak menyadari saja. Pada akhirnya dia tahu bahwa dia ikut berkompetisi, saudara. Dia melihat peluang itu dan mau terjun di dalamnya. Kenapa kita tidak? Tentu peluang yang dimaksudkan di sini adalah peluang yang baik. Bagian yang pertama, seringkali Tuhan bekerja untuk membawa kita masuk. Memanfaatkan peluang, membuka pintu yang tidak dibuka bagi orang lain. Demi kebaikan kita sendiri. Melalui apa? Melalui situasi eksternal yang terjadi di luar kita. Maka respon sangat menentukan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat poin yang kedua. Pasal yang ketiga. Kita lihat ayat 13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Wah, ada apa ini? Posisi Esther sudah jadi raja, sudah menjadi permaisuri, saudara. Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul titah raja untuk menghancurkan dan menghabisi semua orang Yahudi. Bukan hanya di dalam istana, bukan hanya di ibu kota, tapi dalam seluruh kekaisaran Persia yang luas di masa itu. Yahudi akan dimusnahkan katanya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saudara, siapa aktor di balik ini? Ada seorang
tangan kanan raja namanya Haman. Dia sangat ambisius, haus kekuasaan dan kehormatan. Dan dia tidak suka dengan orang Yahudi. Ketidaksukaannya dengan Yahudi, saya percaya ini menjadi sebuah sentimen. Pertama, dia tidak suka Mordekai, karena Mordekai tidak mau hormat kepadanya. Dan sebenarnya kalau kita melakukan telaah historis, ketidaksukaan Haman kepada Yahudi ini disebabkan oleh karena perbedaan sistem religi mereka. Orang Yahudi kan monoteis, hanya menyembah Tuhan yang hidup. Dan tidak memberikan toleransi kepada yang lain. Sementara orang Persia punya banyak dewa. Tuhan Persia itu banyak. Dan itu berhala. Beda dengan Tuhannya orang-orang Yahudi. Jadi ada semacam sentimen di dalam diri Haman. Ditambah dengan sikap Mordekai, pamannya Esther, yang tidak mau menghormat kepadanya. Hatinya jadi panas. Nah, Haman ini tipikal orang jahat. Poin yang kedua, ketika Anda berada di dalam jalur Tuhan, tidak lantas orang-orang jahat akan membiarkanmu. Selalu saja ada yang namanya orang yang tidak suka. Haleluya. Selalu saja ada orang yang tidak senang dan ingin melihatmu hancur. Ingin melihatmu binasa. Ingin melenyapkanmu. Dia menggunakan berbagai macam cara. Kita lihat rancangan Haman ini luar biasa, saudara. Dia mempengaruhi raja untuk mengeluarkan dekret. Apa itu dekret? Undang-undang yang berlaku sebagai memiliki kekuatan hukum, berlaku di seluruh daerah kekuasaan dan harus segera dilaksanakan. Apa dekret yang dikeluarkan? Menghancurkan orang Yahudi. Gak main-main loh, saudara. Haman ini adalah tipikal. Jadi di bagian kedua ini, kita harus menyadari bahwa tidak semua orang di sekeliling kita adalah orang baik. Maka kita jangan ikut-ikutan menjadi orang yang tidak baik. Walaupun orang lain tidak baik, mari kita tetap jadi orang baik. Enak jadi orang baik. Coba katakan pada dirimu sendiri, enak jadi orang baik. Kalau kita dijahatin orang kan rasanya panas, jengkel, pingin balas, pingin emangnya kamu aja bisa begitu? Wah, udah saudara. Kadang saya pernah dengar, nggak ada Tuhan-Tuhanan dulu lah. Ya. Saya itu paling nggak suka kalau ada permusuhan. Nggak suka. Lebih baik kita jadi baik pada sesama kita. Pada teman kita. Mau makan satu meja, masa bisa nggak ngomongan? Bisa loh. Ada loh yang seperti itu. Tapi saya percaya di situ sisi nggak ada yang seperti itu. Satu atap. Nggak saling bicara. Ada. Satu ruang kantor. Satu divisi. Satu tempat kerja. Satu gereja bisa musuhan. Enak jadi orang baik. Jangan menjadi Haman tahun 2020 bagi orang lain. Haman jahat bukan untuk dirinya. Haman jahat buat orang lain. Dan percayalah apa yang saya katakan. Di dalam kehidupan kita ini, walaupun kita berada di dalam jalur Tuhan, selalu ada Haman-Haman yang dibangkitkan oleh setan untuk mengganggu dan menghancurkan hidupmu. Dan itu menakutkan. Karena Haman tidak memberikan toleransi, dia mau melenyapkan. Bukan hanya membuat kita pincang, tidak. Sebab kalau pincang masih bisa sembuh dan berjalan. Dia melenyapkan. Dia mempengaruhi raja untuk mengeluarkan kita, melenyapkan semua orang Yahudi di dalam seluruh wilayah kekaisaran. Dan harta mereka akan dirampas untuk kerajaan. Wow. Apa yang dilakukan oleh Haman kepada Mordekai? Dia mendirikan tiangga untuk menyulah. Apa itu menyulah? Menggantung Mordekai di tiang itu. Coba lihat betapa jahatnya Haman ini. Pernah berhadapan dengan orang-orang seperti Haman di lingkungan kerjamu? Di lingkungan pelayananmu? Maka kalau kita tahu bahwa Haman ini sangat jahat, mari kita mengambil posisi dan sikap untuk tidak menjadi jahat, dengki, dan menghancurkan seperti Haman. Memang menakutkan, saudara. Ada orang-orang yang seperti itu hadir dalam hidup kita untuk mencari celah, untuk bertindak menjegal kaki kita. Memang hati kita bisa takut, memang kita bisa cemas. Tapi percayalah, kalau kita berada di dalam jalur Tuhan, Tuhan itu nggak tinggal diam. Amin.
Tapi jangan memprovokasi Tuhan. Berdoa, oh Tuhan, Engkau Tuhan yang adil. Haleluya Tuhan. Aku percaya keluar dari tempat ini, kakinya akan terantuk batu. Jangan. Itu namanya memprovokasi Tuhan. Aku percaya Tuhan sambil bahasa roh. Bahwa pembalasan adalah hakmu. Apa urusanmu? Kalau Tuhan masih belum selesai berurusan dengan dia, Tuhan tidak akan bertindak apapun. Malah hatimu makin panas. Tiap malam gak bisa tidur membayangkan dia, sementara dia tidur nyenyak. Enak jadi orang baik. Apa susahnya sih senyum? Apa susahnya menyapa? Jangan jadi Haman. Karena kita akhirnya tahu setelah baca kisah ini. Nasib Haman itu seperti apa? Apa kebetulan ya namanya Haman tambah N. Kalau N-nya dihilangkan jadi Hama. Dan Hama di mana-mana untuk dimusnahkan. Sesaat rencana Haman hampir berhasil, saudara. Ketahuan. Konspirasi ini ketahuan. Coba lihat sebentar ayat 14. Pasal yang kelima. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabat kepadanya. Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Dan persembahkanlah besok pagi kepada raja. Supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan sukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Wah, karena Ester mau mengadakan pesta. Orang jahat, perhatikan ya, dia tidak akan pernah sukacita di dalam hidupnya. Justru dia bersukacita kalau melihat orang lain menderita atau mati. Itu sukacita yang tidak pada tempatnya. Kadang-kadang kan kita ketika mencela orang lain, kakinya pas terantuk batu, kita berkata, syukurin Tuhan bicara. Orang Jawa bilang, rasa no. Ambiar. Jangan ketawa, saudara. Saya tahu walaupun saya tidak mendengar Anda pasti ketawa. Lebih baik, aduh kasihan, tolong dia. Tapi biasanya yang saya dengar, rasain. Biar tahu rasa dia, Buna. Aduh. Sudah cukup Haman di dalam Alkitab menggetarkan jiwa. Jangan ditambah lagi Haman 2020 ini. Haman udah mati. Fisiknya yang mati. Jangan sampai rohnya bermanifestasi dalam kehidupanmu. Jahatnya dia itu, dia merancang pembunuhan terhadap Mordekai. Dan hatinya akan bersuka cita dengan itu. Atas provokasi istrinya. Memang istri ini sangat penting ya di samping suami ya. Ya. Ibaratnya itu suami lagi panas, apa yang dilakukan oleh istri, dikipas seperti sate. Hajar Pak, nggak apa-apa Pak, Mama di belakangmu Pak. Justru istri harus bertindak sebaliknya, mendiamkan, memberikan ketenangan. Cari istri yang seperti itu. Amin. Ya, bukan jadi tukang provokator bagi suaminya. Saya seringkali kadang marah juga, saudara. Lalu Abuni berkata, Pak, udahlah sabar. Hei, nanti ketika belum turun. Belum turun emosi jiwa, saudara. Ya, nanti senjata Abuni cuma satu nanti. Berkata, Pak, kamu kan hamba Tuhan. Iya ya. Sabar. Selalu ada orang-orang jahat, saudara. Dan dunia ini penuh dengan orang-orang jahat. Mari kita menjadi orang baik dan memenuhi dunia dengan semua kebaikan. Karena dengan cara itu orang akan melihat Tuhan. Kalau kita memenuhi dunia dengan kejahatan, orang tidak melihat Tuhan. Orang melihat setan. Mari kita penuhi dunia, lingkungan kerja kita, keluarga kita dengan kebaikan. Haleluya. Poin yang ketiga, yang kita pelajari. Ester tahu. Mordekai nguping mendengar pembicaraan itu. Dilaporkan kepada Ester karena kedudukannya adalah permaisuri. Ester tahu rencana jahat itu. Dan Ester berniat menghadap raja. Ester mengambil keputusan. Tapi persoalannya, saudara, ketika Ester menghadap raja, itu adalah sebuah situasi di mana orang tidak diizinkan untuk masuk menghadap raja. Kecuali raja mengelurkan tongkat
taat kepadanya. Itu artinya dia mendapat kemurahan raja. Dan raja berkenan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak jadi dihukum dengan cara dibunuh. Itu resiko yang sangat besar. Peluangnya 50%, 50%. Kecuali dia dipanggil oleh raja, dia baru menghadap raja. Situasi begitu genting pada waktu itu. Sehingga tidak lagi dibutuhkan waktu untuk berhari-hari. Berpikir lama, harus segera bertindak, saudara. Dan Esther tahu resikonya. Belum lagi desakan Mordekai untuk berkata itu yang dibinasakan itu kaummu. Siapa sih orang kedua yang berkuasa selain raja? Permaisuri. Sebetulnya bukan Perdana Menteri. Permaisuri. Ahasiweros boleh jadi raja. Tapi di dalam rumah rajanya siapa? Istri. Benar nggak? Benar ya? Itu yang terjadi, saudara. Esther mengambil keputusan. Ya sudah, saya siap mati. Kalau memang raja tidak berkenan, saya siap mati. Saya siap mengambil risiko. Tidak mengulurkan tongkatnya, is okay. Tapi sebelum Esther melakukan ini. Poin yang ketiga ini. Apapun yang Anda perjuangkan dengan penuh risiko dalam hidupmu. Pelajari poin yang ketiga ini baik-baik. Pertama-tama, jangan gunakan kekuatan yang ada padamu. Tapi pertama-tama, libatkan Tuhan. Haleluya. Itu dulu. Karena kadang-kadang natur manusia itu akan cenderung membawanya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Oke, saya hadapi. Cenderung mengandalkan semua relasi, kekuasaan, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu namanya manusiawi. Tapi dari Esther ini kita belajar bahwa itu nomor 2. Yang pertama adalah mencari kekuatan Tuhan terlebih dahulu. Ketika situasinya sedang gawat, nasib satu bangsa dipertaruhkan oleh ulah jahat Haman dan komplotannya. Apa yang dilakukan oleh Esther? Dia memutuskan menghadap raja. Dan sebelum dia menghadap raja, dia membuat satu keputusan penting, yaitu meminta kekuatan Tuhan. Meminta kekuatan rohani. Lihat pasal 4 ayat 15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, yaitu di ibu kota Persia pada waktu itu. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Berarti ini puasa total. Enggak makan dan tidak minum. Benar-benar tidak makan dan tidak minum. Artinya tidak ada asupan apapun yang masuk ke dalam tubuh. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Coba lihat, seperti saya katakan tadi kan. Bahwa kalau raja sedang rapat, ada undang-undang yang melarang semua orang untuk masuk menghadap raja. Kalau tidak, dia akan dihukum mati. Esther mengambil resiko ini untuk melangkah menyelamatkan bangsanya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini siap mengambil risiko, saudara. Ayat 17, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara, ini yang disebut dengan puasa Esther. Pernah dengar puasa Esther ya? Nah, tapi banyak orang mereduksi makna puasa Esther. Lagi apa? Ayo makan. Enggak, saya sedang puasa. Oh, puasa apa? Puasa Esther. Oh, berarti tidak makan, tidak minum. Iya. Emangnya siapa yang mau mati? Emangnya siapa yang dipertaruhkan? Tidak ada yang bisa jawab. Jangan cuma meniru metode Esther, tapi melepaskannya dari konten. Konten dan konteks puasa Esther adalah karena ada pertaruhan yang melibatkan nyawa. Dan itu bukan hanya nyawa pribadi, nyawa satu bangsa, bahkan nyawa dirinya sendiri. Makanya saya suka tanya pada orang yang suka pakai istilah, aku lagi puasa Esther, di mana? Di puncak. Oh iya, nyawa siapa yang dipertaruhkan? Rencana jahat apa yang sedang terjadi? Yang mengancam nyawa? Gak bisa jawab.
Nah kita cuma meniru metode, makanya hasilnya nggak ada apa-apa. Kadang-kadang kan kita seperti itu, meniru metodenya tapi melepaskan metode itu dari tujuan aslinya. Sehingga kita tidak mendapat benefit rohani. Belajar yang baik, belajari firman itu tujuannya apa. Ester berpuasa karena nyawa dan keselamatan satu bangsa termasuk dirinya sebagai sesama orang Yahudi sedang dipertaruhkan. Jadi dia meminta dukungan rohani terlebih dahulu. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ketika Anda sedang berada di dalam ancaman, ketika Anda sedang berada di dalam sebuah situasi di mana pertaruhannya adalah nyawa dan keselamatanmu, nyawa dan keselamatan orang lain, musuh yang mau membinasakan. Wow, jangan andalkan dulu kekuatan yang ada padamu, tapi minta kekuatan Tuhan. Berpuasa itu di masa itu, arti puasa adalah berseru kepada Tuhan dengan membayar harga, tidak makan dan tidak minum, benar-benar menyerukan nama Tuhan. Karena pertaruhannya adalah satu bangsa. Saudara dengarkan baik-baik. Kekuatan rohani harus menjadi cara kita yang pertama untuk menghadapi setiap ancaman yang datang di dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu berdoa. Makanya kita perlu memperkuat manusia roh kita. Apalagi dalam situasi seperti ini. Banyak orang akhirnya terlena, saudara. Terlena terlalu lama berada di rumah. Ya, terlena dengan sesuatu yang online. Akhirnya tanpa dia sadari, kehidupan rohnya mati. Dan tidak punya gairah lagi kepada Tuhan. Ada satu teman saya kerjaannya nonton firman online. Hari Senin si A, hari Selasa pendeta B, hari Selasa pendeta C. Dan dia mulai posting itu. Ini. Saya berkata, kamu kayak orang makan gado-gado. Dia mencoba memuaskan kehidupan rohaninya. Tapi sesungguhnya dia tetap kering. Karena dia tidak dapat apa-apa. Yang menentukan bukan apa yang Anda dengar dari luar itu. Dalammu. Keputusan Ester untuk berpuasa. Poin yang ketiga ini. Dibutuhkan pertama-tama kekuatan rohani di dalam perjuanganmu, dalam dirimu, dalam apapun. Baru kekuatan fisikmu. Banyak orang yang hanya mengandalkan kekuatan rohani saja, tapi juga tidak berjuang, tidak dapat apa-apa. Banyak orang yang mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga tidak membangun kekuatan rohani, tidak dapat apa-apa, bisa kalah. Tapi belajar dari apa yang dilakukan oleh Ester, saudaraku, kekuatan rohani dulu. Bersiap, siapkan rohanimu, siapkan benteng-benteng dan tembok itu. Makanya doa itu penting. Makanya baca Alkitab itu penting. Itu membangun kehidupan rohanimu. Makanya melayani Tuhan itu penting. Saya kadang-kadang cek itu saudara. Ada jemaat-jemaat kita yang memang tidak nonton. Tidak nonton dan tidak ikut ibadah online kita. Lalu bagaimana dia bisa mendapat asupan rohani? Rohani dulu baru rohana. Amin, amin. Karena segala sesuatu dimulai dari hal-hal rohani. Apa yang terlihat dimulai dari apa yang tidak terlihat. Hal rohani itu kan tidak terlihat, saudara. Tapi dampaknya mempengaruhi yang terlihat. Itu yang dilakukan oleh Ester menjadi poin ketiga buat kita hari ini. Dan akhirnya terlihat di dalam pasal 5 ayat 1. Pada hari ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengelurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Apa yang membuat raja bisa mengulurkan tongkat itu kepada Ester? Saya percaya bukan karena Ester adalah istrinya. Atau bukan karena Ester adalah permaisuri. Dari mana kita tahu? Karena Ester
tadi menyebutkan di dalam ayat 16 ya, coba berpuasa bagiku, aku menghadap raja dan risikonya adalah nyawaku sendiri. Jadi tidak memperhatikan status. Raja berkenan atau tidak, hanya itu. Apa yang membuat raja berkenan? Mengulurkan tongkatnya. Sebenarnya Esther sedang tidak layak. Saya itu membayangkan Tuhan itu yang punya tongkat loh saudara. Dan kita adalah orang-orang yang menghadap Tuhan, meminta kemurahan Tuhan di dalam hidup ini. Haleluya. Tidak ada orang yang bebas dari rasa bersalah. Tidak ada orang yang bebas dari kesalahan dan pelanggaran di dalam hidupnya. Apa yang diandalkannya? Yaitu kemurahan Tuhan. Supaya tongkat kemurahan Tuhan itu terulur bagi kita. Dan apa yang membuat tongkat itu terulur? Lihat backgroundnya. Esther didukung oleh seluruh orang untuk berpuasa. Membangun, melakukan peperangan. Istilahnya mau melakukan peperangan secara rohani terlebih dahulu. Sebelum melakukan peperangan yang nyata. Bahkan ketika melakukan peperangan yang nyata, sesuatu yang ditakutkan itu hilang begitu saja. Karena apa? Karena kita udah menang dulu secara rohani. Fisik itu akan berubah. Hal material akan bisa diubah melalui kekuatan rohani. Maka kalau Anda butuh mujizat, berdoalah. Amin. Kalau Anda butuh campur tangan Tuhan, berdoalah. Kalau Anda mau dilindungi oleh Tuhan, berdoalah. Jangan merajalela kemana-mana. Saya beritahu kepada saudara ya, banyak anak-anak muda yang terkena COVID karena apa? Menganggap wabah ini dan memperlakukannya secara remeh. Dan berkata, Allah gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Nah itu yang kena-kena. Saya selalu berkata, kalau untuk dirimu sendiri Anda mati silakan. Tapi kalau Anda pulang menularkan itu kepada satu rumahmu, Anda tidak hanya mati untukmu, tapi membuat orang lain ikut mati. Itu Haman saudara. Karena pertaruhannya ini nyawa. Maka kita harus jaga diri dengan baik. Kita tidak boleh meremehkan dan berkata, enggak apa-apa. Aman, aman, aman. Saya bisa jaga diri. Saya tahu dia. Anda enggak pernah tahu seseorang yang sedang berinteraksi kepada saudara. Anda tidak pernah tahu. Kita kehilangan kepekaan karena kehidupan rohani kita tidak kuat. Sebaliknya, kalau kehidupan rohani kita kuat, wah, kita akan menjadi orang-orang yang menerima uluran tongkat kemurahan raja. Saya berdoa agar kita semua yang menyaksikan siaran ini menjadi orang-orang yang menerima tongkat kemurahan raja di dalam kehidupan. Tapi bagi kita, bagian kita harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jangan cuma berdoa mengandalkan kemurahan raja. Tidak, lakukan dulu bagianmu. Apa bagianmu? Bangun kehidupan rohanimu. Seperti yang dilakukan oleh Esther. Dia minta dukungan rohani. Dia tidak langsung bertindak dengan posisinya sebagai seorang ratu. Mari kita lihat bagian yang terakhir. Pemain musik maju ke depan. Pasal 8. Setelah raja berkenan, kita tahu ending dari cerita ini. Esther tidak langsung memberitahu kejahatan Haman itu kepada raja. Dia mengundang mereka datang ke pestanya. Sehingga hati raja akhirnya tergerak dan bertanya kepada Esther, apa yang bisa aku lakukan kepadamu? Wah, rupanya Esther ini sangat pintar ya. Pintar berdiplomasi. Pintar mempengaruhi dengan cara yang halus. Nah, maunya itu kelihatan saudara, tapi kemasannya itu luar biasa. Dijamu dulu. Tapi akhirnya jadi. Akhirnya jadi. Bukan akhirnya nggak jadi, itu namanya ngacir saudara. Ya. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Esther. Dia menjamu raja sehingga hati raja senang. Dia tanya kepada istrinya, kamu maunya apa toh? Dia cerita semua itu sehingga Haman ketakutan. Pulang ke rumah. Raja menyadari bahwa sebuah kesalahan hampir terjadi.
atas sebuah bangsa yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Sebuah rencana jahat. Ester bertindak tepat waktu. Namanya waktu Tuhan itu luar biasa, saudara. Tepat waktu. Terjadi pembalikan keadaan. Dekret yang dikeluarkan raja akibat pengaruh Haman dicabut. Lalu mulailah secara progresif situasi orang Yahudi berubah secara total. Di dalam pasal 8 ayat 11 muncul dekret raja yang baru. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul, mempertahankan nyawa, serta memudahkan membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka. Jadi diberi legalitas untuk membalas dan mempertahankan hidup. Karena tadi sudah ada undang-undang itu yang sempat nyebar. Maka pada hari yang sama di segala daerah, Raja Ahasiweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah. Lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu untuk melakukan apa? Untuk melakukan pembalasan kepada musuhnya. Lihat ayat 16. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Poin yang keempat ini, saudara, kemenangan selalu menjadi hasil akhir dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kemenangan adalah hasil akhir dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Maka mari kita belajar melihat dalam kisah ini. Nama Tuhan memang tidak disebut. Nama Tuhan memang tidak disebut. Tapi intervensi dan cara kerja Tuhan. Melalui Ester. Melalui kemurahan raja. Terbongkarnya kejahatan Haman. Itu adalah semua karena campur tangan Tuhan. Bahkan ketika Ester dari semula cuma gadis buangan Yahudi, tiba-tiba menjadi wanita dengan pengaruh yang besar di istana Raja Ahasiweros. Kedudukannya dibawa naik. Itu adalah campur tangan Tuhan. Makanya saya setuju bahwa ada misi mesianik di dalam kitab Ester ini. Ada rencana-rencana Tuhan yang menjadi gambaran mengenai apa yang dilakukan oleh Yesus di perjanjian baru. Mengenai pembebasan, mengenai pembongkaran rencana-rencana jahat, mengenai perlindungan dan proteksi umatnya. Sebab Allah berdaulat di dalam segala situasi. Terjadi pembalikan keadaan. Dari sebuah bangsa yang akan dihancurkan, ketakutan. Mereka mengalami kemenangan dan hidup tenang dan juga bisa berkuasa atas musuh-musuh mereka.